Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 512. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan menara suci terbaik yang indah, dengan gemetar terbang ke lantai 12, dan mulai duduk bersila untuk pulih dari cederanya. Mu Mengyi memandang Tang Yongsheng, yang tidak bisa dikenali di tanah dan terluka parah dan dalam bahaya. Dia menahan dorongan untuk maju untuk membunuh Tang Yongsheng, dan tubuh Miaoman bergetar hebat. Dia ingin bertahan sampai Tan Yun pulih dari cederanya, dan kemudian mengeksekusi Tang Yongsheng. Karena Tang Yongsheng bukan hanya musuhnya sendiri, tetapi juga musuh yang telah berulang kali melanggar Huang Fu Sengsong. Sesaat kemudian, singa naga emas terbang ke wilayah rahasia Huang Fu dengan Nangong Qingqian dan Tuo Balin di tangannya dan Ruyan Wuji diikat di ekornya. Setelah dia melemparkan 3 orang yang terluka parah ke rumput, ekornya menghilang dari udara. "Apakah kamu pria besar?" Sue Zian menatap pemuda pirang di depannya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk melihat singa naga emas berubah menjadi bentuk manusia. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Ya, singa naga emas tersenyum dengan senyum sederhana dan jujur. Pada saat ini, Moer dalam gaun hitam terbang ke pintu tempat rahasia, terbang ke udara dan jatuh di depan singa naga emas. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara singa, kamu terlihat seperti manusia. Kamu benar-benar tampan." "Ya, bukan." Singa naga emas tergagap dan gugup di hadapan Moer. Sue Zian tampak seolah-olah dia telah menemukan dunia baru dan menatap singa naga emas. "Pria besar, kamu tersipu. Katakan dengan jujur, apakah kamu suka Moer?" Mendengar pidato itu, Moer mengerucutkan bibirnya dan menunjukkan sentuhan rasa malu dan harapan di wajahnya. Singa naga emas menggaruk kepalanya dan menatap Moer dengan canggung. Kemudian dia memandang Sue Zian, "Aku tidak akan memberitahumu." Setelah itu, singa naga emas melihat kekecewaan di mata Moer dan berkata, "Adik Moer, aku menyukaimu." Setelah mendengarkan ini, Moer tersenyum seperti bunga, mengangguk dan berbisik dengan suara yang sedikit tidak terdengar, "Saudara singa, Moer juga menyukaimu." Dalam sekejap mata, 1 jam kemudian, kera iblis menyenandungkan lagu kecil yang sangat jelek yang tidak dipahami siapapun, terbang ke tempat rahasia Huang Fu dan muncul di depan semua orang. Dengan Cuhu di tangan kirinya dan Ku Kait di tangan kanannya, dia melemparkan 2 orang yang sekarat itu ke tanah. Saat ini, Ku Kait, Cuhu, Tang Yongsheng, Nangong Qingqian, Tuo Balin dan Ru Yan semuanya terluka parah dan terbaring di tanah. Ledakan. Pada saat ini, pintu menara 12 lantai dari menara suci Linglong perlahan terbuka, dan Tan Yun, mengenakan jubah putih dan utuh, jatuh di depan 5 orang. "Tan Yun, jika kamu ingin membunuh, kamu dapat membunuh apapun yang kamu miliki. Aku tidak takut mati." Ruyan Wuji berbaring di tanah dan menatap tajam ke arah Tan Yun. "Tan Yun, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencundang. Tang Yongsheng tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Tang Yongsheng berkata dengan lemah, "Adapun apa yang kamu sebut penyiksaan dan penyiksaan, aku tidak menganggapnya." Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum. Dia melihat ke samping ke kepala dan wakil pemimpin dari 2 organisasi hukuman dan pembunuhan surgawi, dan berkata, "Pergi segera ambil 6 prasasti dan bawa ke sini." Bawahan patuh. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong dan Song Huixin menghilang begitu saja setelah mereka menerima perintah. Sesaat kemudian, keempatnya terbang ke udara dan jatuh di depan Tan Yun. Mereka mengeluarkan 6 batu prasasti setinggi 100 kaki dari cincin langit dan bumi. Bingung dengan kerumunan, Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, mulai mengukir sesuatu di batu prasasti pertama. Setelah beberapa napas, Tan Yun mulai menulis di batu prasasti pertama. Setelah selesai mengukir, ia mulai menulis di batu prasasti kedua. Orang-orang melihatnya,
Tetapi batu prasasti pertama berkata, puluhan ribu tahun telah berlalu sejak Sekte Abadi-Abadi, Istana Peri Abadi, Sekte Huangfu Sengsong dan leluhur menyetujui prinsip koeksistensi yang harmonis di antara tiga sekte kuno. Namun, Ruyan Wuji, penguasa Sekte Abadi-Abadi, bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat oleh tiga kakek nenek dan berulang kali melanggar Huangfu Sengsong kami. Kemudian Sekte Abadi-Abadi melanggar moralitas dan menyerang Huangfu Sengsong lagi dan lagi, yang semuanya tercermin pada batu prasasti. Kalimat berikutnya adalah, Ruyan Wuji dan harus dibunuh. Tulangnya tergantung di batu prasasti. Penanda tangan, Tan Yun, penguasa Huangfu Sengsong. Setelah melihat ini, Ruyan Wuji dan yang lainnya mengerti bahwa Tan Yun ingin membunuh Ruyan Wuji dan tidak pernah mengubur mayatnya. Tan Yun, aku peduli leluhurmu. Tidak menunggu kata-kata Ruyan Wuji. Tan Yun, yang sedang menulis batu prasasti kedua dengan pedang, melambaikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh Hongmeng menusuk alis mata Ruyan Wuji dengan aliran darah. Ruyan Wuji meninggal di tempat, dan jiwanya hancur. Huixin, gantung dia, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian menulis batu prasasti kedua. Setelah Song Huixin menerima perintah, dia mengeluarkan rantai besi dan memperbaiki tubuh Ruyan Wuji di atas batu prasasti. Melihat Ruyan Wuji terbunuh, Tuo Balin gemetar ketakutan dan bibirnya berubah ungu. Tuo Balin melihat bahwa batu prasasti kedua diukir dengan Tuo Balin, pemimpin dinasti suci Tuoba, pernah menyelinap ke sekte suci Huangfu ketika dia masih seorang pangeran, berpura-pura menjadi pemimpin sekte, dan membunuh ayah mertua saya dan Tai Xuanzong. Kemudian, Tuo Balin berulang kali melanggar Huangfu Sengsong saya. Berikutnya adalah dinasti suci Tuoba, dan kekuatan lainnya, berulang kali menyerang waktu dan tempat Huangfu Sengsong. Tepat ketika Tan Yun hampir selesai menulis, Song Huixin maju selangkah dan dengan hormat berkata, Tuan, ketika Anda sedang retret, wakil patriark meminta bawahan untuk mengirim orang untuk bersembunyi di 4 dinasti suci besar. Sekarang ada sesuatu, bawahan akan melapor kepadamu. Petik 2. Mengatakan, Tan Yun memandang Song Huixin. Song Huixin berkata, beberapa tahun yang lalu, keluarga kerajaan suci Tuoba, kecuali Tuo Balin, dibantai dalam semalam. Tuo Balin mengatakan bahwa kamu berkolusi dengan keluarga kerajaan dan membantai keluarga kerajaan suci Tuoba. Mendengar pidato itu, Tan Yun menunjukkan mata ilahi Hongmeng dan menatap Tuo Balin. Tiba-tiba, Tuo Balin tampak kusam. Apakah Anda tahu sebab dan akibat dari ini? Saya tahu. Aku membunuh semua keluarga kerajaan dari dinasti suci Tuoba, dan kemudian menyalahkan Tan Yun. Mendengar pidato itu, amarah Tan Yun membara dari dadanya. Sambil memegang pedang, dia menulis. Tuo Balin membunuh saudara laki-laki dan ayahnya untuk naik ke posisi raja. Hukum surga terlalu sulit untuk ditoleransi, jadi dia harus dibagi dan dihukum. Penanda tangan, Tan Yun, penguasa Huangfu Sengsong. Kemudian, Tan Yun memandang Tuo Balin dan berkata, katakan padaku, Tuoba Chen adalah leluhur dari keluarga kerajaan Tuobamu. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, dia mendapatkan pedang suci dari jurang penguburan dewa di Tanah Abadi. Ya, Tuo Balin berkata dengan tatapan membosankan. Di mana pedang ilahi? Tan Yun melihat ke depan. Tuo Balin berkata dengan jujur, dikatakan bahwa setelah leluhur mendapatkan pedang suci, mereka memberikan bakti kepada Istana Wuliangyu. Istana Wuliangyu. Tan Yun mengerutkan kening, memandang dan Tai Xianer, dan berkata dengan lembut, Xianer, ayah sedang retret, dan aku akan memberimu untuk membunuh Tuo Balin. Sambil menangis, dan Tai Xianer menghunus pedang untuk memotong tangan dan kepala Tuo Balin. Kemudian sebuah pedang menembus jantungnya dan menghancurkan semua roh Tuo Balin. Selanjutnya, Song Huixin mengunci lengan, kepala, dan tubuh Tuo Balin di batu prasasti dengan rantai besi. Pada saat ini, Namong Qingqian menangis. Dia menatap Namong Yukin dan Namong Ruksue dan menangis. Kiner, Sueer, itu salah untuk ayah. Ayah benar-benar tahu itu salah. Tolong jangan biarkan Tan Yun membunuh ayah. Mendengar pidato itu, tanpa menunggu Namong Yukin berbicara,
Namong Ruksue mengangkat bahu, memelototi Namong Kingqian dengan air mata, dan memarahi. Kakakku dan aku tidak memiliki ayah yang seperti binatang. Jika bukan karena kamu, bagaimana ibuku bisa mati? Kita sudah tidak punya hubungan denganmu. Ini adalah kebaikan terbesar, kakak dan aku tidak membunuhmu dengan tangan kami sendiri. Mendengar pidato itu, Namong King sangat marah dan tersenyum, dua binatang. Begitu suara Namong Kingqian jatuh, dia tampak kusam dan dikendalikan oleh mata ilahi Hongmeng Tanyun. Katakan padaku, Namong Chongsu adalah leluhur keluarga kerajaan Namongmu. Dia menyelinap ke tanah abadi dengan banyak pria kuat. Apakah dia pernah mendapatkan pedang ilahi? Mendengar pidato itu, Namong Kingqian dengan jujur berkata, nenek moyang kita tidak mendapatkan pedang suci. Engah. Tan Yun menusuk alis Namong Kingqian dengan pedangnya. Rohnya hancur dan mati di tempat. Melihat tubuh Namong Kingqian, Namong Yukin menutup matanya dan merasakan ledakan sakit hati. Di dalam hatinya, Namong Kingqian terkutuk. Tetapi ketika Namong Kingqian meninggal, hatinya sakit. Hal yang sama berlaku untuk Namong Ruksue. Tuan, apakah Anda masih menggantungnya di batu prasasti? Song Huixin bertanya. Tidak, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, biarkan dia tenang. Mendengar pidato itu, Song Huixin mengambil tubuh Namong Kingqian dan naik ke udara. Dia menghilang dari pandangan publik. Pada saat ini, Tan Yun telah menuliskan di batu prasasti ketiga proses dinasti Namong dan pasukan lainnya berulang kali bergandengan tangan untuk menyerang Huang Fusengsong. Setelah kematian Ruyan Wuji, Namong Kingqian dan Tuo Balin, Tan Yun tidak segera mengukir batu-batu prasasti keempat. Dia menatap Tang Yongsheng dengan api di matanya, kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Tang Yongsheng tersenyum dan berbicara, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Haha, haha, apapun cara yang kamu miliki, lakukan saja. Setelah itu, Tang Yongsheng mengabaikan Tan Yun dan menutup matanya. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara, tetapi menatap Mu Mengyi 10 kaki jauhnya. Mu Mengyi mengangkat bahu dan matanya yang indah dipenuhi air mata. Dia memegang pedang terbang dan berjalan menuju Tang Yongsheng selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia ingat adegan Tang Yongsheng memimpin keluarga Tang yang kuat untuk membantai ayahnya dan keluarga kerajaan Mu Feng malam itu. Dia membencinya. Kebencian yang tak tertandingi. Dia tidak pernah membenci seseorang sebanyak dia sekarang. Dalam jarak 10 kaki, Mu Mengyi sepertinya telah berjalan lama sebelum dia datang ke Tang Yongsheng. Jarak 10 kaki hanyalah angka bagi orang luar, tetapi di hati Mu Mengyi, itu mewakili suasana balas dendamnya selama beberapa dekade. Engah. Mu Mengyi, memegang pedang terbang dengan aliran darah, menusuk pergelangan tangan kanan Tang Yongsheng. Kemudian, dengan putaran pergelangan tangan putihnya, dia mematahkan otot kanan Tang Yongsheng. Kelopak mata Tang Yongsheng baru saja berdetak. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau membuka matanya. Engah. Mu Mengyi mengeluarkan pedang terbang dan menusuk pergelangan tangan kiri Tang Yongsheng. Dalam percikan darah, dia mematahkan otot kiri Tang Yongsheng. Tang Yongsheng masih menutup matanya tanpa sepatah kata pun. Binatang, dasar binatang sialan. Mu Mengyi menangis. Matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia berteriak, untuk mendapatkan pedang leluhurku Mu Fengsheng, yang diambil di jurang dewa yang terkubur di tempat abadi, kamu membunuh keluarga kerajaanku secara tidak manusiawi. Bunuh ribuan orang di kota kekaisaran Mu Feng. Tang Yongsheng, kamu benar-benar kejam. Mu Mengyi melambaikan tangan kanannya dengan pedang dan memotong kaki Tang Yongsheng. Tang Yongsheng berkeringat kesakitan. Kali ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Di matanya yang merah, dia mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Jadi, kamu adalah sisa dari dinasti suci Mu Feng. Tidak heran Tan Yun akan melawan Tuan Suci ini untukmu. Kamu, sisa-sisa dinasti suci Mu Feng, dengarkan dengan jelas. Pelaku dari semua ini bukanlah Tang Yongsheng, tetapi pemimpin terakhir dari dinasti suci Mu Feng. Dialah yang memaksa Tuan Suci ini untuk membunuh, dialah yang memaksanya. Ketika Tang Yongsheng meraung, dia seperti memikirkan masa lalu.
Sebuah air mata keluar dari matanya. Tampaknya Mu Mengyi menyebutkan pembantaian keluarga kerajaan Mufeng dan kota kekaisaran Mufeng, yang menusuk rasa sakit yang terkubur di hati Tang Yongsheng. Awalnya diam, dia benar-benar marah pada saat ini. Kamu sisa kejahatan, tahukah kamu bahwa Tuan Suci Mufeng telah membuatku kehilangan istri dan anak perempuanku? Mendengar pidato itu, Mu Mengyi sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Tangan gioknya bergetar dan memegang pedang di dada Tang Yongsheng. Air mata berdesir, aku tidak mengizinkanmu memarahi ayahku. Kamu binatang, katakan padaku, apakah ibuku masih hidup? Di mana ibuku dikurung olehmu? Mendengar pidato itu, Tang Yongsheng, yang awalnya marah dan berbaring di tanah, tiba-tiba terpana. Tang Yongsheng, yang ototnya dipatahkan oleh Mu Mengyi dan kakinya dipotong oleh Mu Mengyi, tiba-tiba melebarkan matanya, dan air mata mengalir dari mata merahnya. Jantung Tang Yongsheng berdetak lagi, dan suaranya bergetar hebat, kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu, apakah kamu putri dari dinasti Suci Mufeng? Betul sekali, Mu Mengyi berkata dengan dingin, ini kejutan, bukan? Ini kejutan bahwa orang-orangku yang tidak dikejar olehmu terbunuh dalam proses berburu, kan? Bergumam, jangan menangis. Tan Yun melangkah maju, menjulurkan tangan kanannya, menyeka air mata Mu Mengyi yang bergumam, dan berkata dengan suara lembut, aku akan menggunakan mata ilahi Hongmeng dan menanyakan keberadaan ibu mertuaku. Ya, tepat ketika Tan Yun hendak menunjukkan mata ilahi Hongmeng kepada Tang Yongsheng, ketika Mu Meng penuh harapan, kalimat Tang Yongsheng berikutnya membuat Mu Meng dan semua orang berdiri di tempat. Tapi melihat Tang Yongsheng menopang tanah dengan sikunya, dia merangkak ke arah Mu Meng dengan susah payah. Darah dan air mata Tang Yongsheng bercampur dan menangis. Dia menangis dan berteriak, Mengyi, putriku. Mengyi, aku ayahmu sebenarnya. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Mengyi, yang pertama melambat, menunjukkan jari giok kian-kian dan menunjuk Tang Yongsheng dengan marah, kamu orang yang tidak tahu malu, kamu akan mati ketika kamu sekarat. Tidak menunggu Mu Meng berbicara, kata-kata Tang Yongsheng selanjutnya membuat Mu Meng terlihat kusam lagi. Mengyi, aku benar-benar ayahmu. Terisak-isak, Tang Yongsheng menangis seperti anak kecil, mengoceh. Ayah tahu bahwa ketika kamu lahir, ada tanda lahir merah bintang 7 di kaki kananmu. Kata, tanda lahir bintang 7, seperti bom berat. Itu dilemparkan ke dalam pikiran Mu Mengyi dan mengejutkannya. Ya, saya memiliki tanda lahir bintang 7 di kaki kanan saya, tapi... Mu Mengyi tampak kesurupan, dan suaranya dipotong oleh Tang Yongsheng lagi. Putri, bayi perempuan ayah, jika kamu tidak percaya, ayah masih tahu bahwa ada tanda lahir bunga plum hitam 3 inci di bawah lehermu. Mendengar bau pidato itu, Mu Mengyi benar-benar kacau. Dia sepertinya telah kehilangan jiwanya dan bergumam pada dirinya sendiri, ada apa? Bagaimana kamu bisa tahu ini? Jika aku benar-benar putrimu, mengapa aku putri dinasti Mufeng? Katakan, katakan.